Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Insani dari kelompok 7 Kerajaan Kutai. Saya di sini akan menjelaskan mengenai awal mula Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Sumber sejarah utama berdirinya Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang ditemukan di Sungai Mahakam. Di Yupa dituliskan bahwa raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Menurut para ahli, Kudungga belum terpengaruh budaya India karena namanya masih asli Indonesia. Ia adalah kepala suku Dayak yang mengubah kedudukannya sendiri menjadi raja. Kudungga memiliki anak bernama Asmawarman. Asmawarman sendiri sudah terpengaruh budaya Hindu, dibuktikan dengan akhiran nama Warman yang berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan untuk akhiran nama dari India Selatan. Asmawarman memiliki 3 anak, namun yang terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman sendiri membuat kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Dibuktikan pada Yupa tertulis bahwa Mulawarman dapat mempersembahkan banyak harta kepada Brahmana, diantaranya 20.000 ekor lembu, emas, minyak, dan bunga. Saya Ma'ruf Firdaus. Saya Anes Tahir Sirazi. Masa kejayaan Kutai Kartanegara. Masa kejayaan kerajaan Kutai Kartanegara terjadi pada pemerintahan Mulawarman. Mulawarman adalah raja yang bijaksana dan dekat dengan rakyatnya. Mulawarman adalah raja ketiga dari silsilah raja kerajaan Kutai. Selain karena faktor Raja Mulawarman, Kutai Kartanegara juga maju karena faktor letaknya yang strategis, yaitu dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai sangat memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sumber air untuk ladang pertanian mereka. Selanjutnya ada pengaruh budaya, sosial, dan ekonomi yang dijelaskan oleh saya dan Nesta. Yang pertama, pengaruh sosial, yaitu kerajaan Kutai memiliki sistem yang terstruktur dan itu mempengaruhi masyarakat Kalimantan Timur. Yang kedua, pengaruh budaya. Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki pengaruh budaya agama Hindu yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kalimantan Timur hingga saat ini. Yang ketiga, pengaruh ekonomi. Kerajaan Kutai memiliki ekonomi yang maju sehingga Kalimantan Timur menjadi tempat perdagangan yang penting. Sore teman-teman, saya ZK Gunawan Selain dari kelompok 7 Kutai ingin menjelaskan masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia, raja terakhir. Keruntuhan ini terjadi pada abad ke-13 Masehi. Penyebab keruntuhan kerajaan Kutai setelahnya wafatnya Raja Mulawarman, raja ketiga, tidak ada pengganti yang bisa memimpin Kutai sebalik Mulawarman. Terjadi konflik internal akibat pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Terjadi perebutan kekuasaan antara Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang bercorak Islam. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar Al-Aziz Putra Andes akan menjelaskan tentang peninggalan dari kerajaan Kutai. Yang pertama ada Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah peninggalan tertulis tertua di Indonesia yang menceritakan perjalanan kerajaan Kutai. Ditulis dengan bahasa Sanskerta dan ditemukan di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar Muara Kaman, hulu Sungai Mahakam. Prasasti Yupa dibuat oleh para Brahmanan atas kedermawanan Raja Mulawarman. Yang kedua ada Kris Bukit Kang. Kris Bukit Kang adalah kris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karang Ahlenu
istri dari Raja Kutai pertama, keris bukit yang ditemukan di Kalimantan Timur saat mengapung di atas bambu. Keris ini adalah peninggalan dari tokoh penting sebelumnya. Dari keris ini belum ditemukan siapa pembuatnya. Yang ketiga ada singgasana Sultan Kerajaan Kutai Kartanegara. Adalah tempat duduk khusus yang digunakan oleh sultan dan permaisurinya. Pernah digunakan saat upacara kesultanan. Sekarang dapat dilihat di Museum Mularohani. Yang keempat ada kura-kura emas. Kura-kura emas adalah persembahan dari kerajaan Cina untuk Aji Bidara putri dari kerajaan Kutai. Kura-kura emas ini adalah bukti pangeran yang hendak mempersunting sang putri. Segitu saja.